Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Pernah gak sih kalian heran kok ada orang yang bisa nempelin telapak tangannya di lantai pada saat stretching, namun ada juga yang baru setengah jalan tapi udah meringis kesakitan. Teman-teman, ternyata fleksibilitas itu bukan cuma soal bakat atau sering olahraga, tetapi juga soal ilmu. Ada loh satu ilmu yang sangat keren di dalam dunia olahraga tapi kita sering melupakannya. Namanya biomekanika. Biomekanika ini mempelajari gerak tubuh kita dengan aturan yang sama seperti benda fisik lainnya. Menggunakan prinsip gaya, momen, tuas, keseimbangan, dan sudut gerak sendi. Ketika kita paham ilmunya, stretching bukan hanya tentang menarik otot, tetapi menyetel ulang tubuh agar lebih presisi, efisien, dan aman. Bayangin, tubuh kita layaknya mesin canggih dengan ribuan komponen. Ketika kita lagi stretching, itu artinya kita lagi servis mesin ini agar semua bagian dapat bekerja dengan baik. Setiap gerakan diatur sama hukum mekanika. Yang pertama itu ada force atau sering disebut dengan gaya. Force atau gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang mengenai otot. Yang kedua ada tercu atau momen. Tercu adalah efek putar yang terjadi di sekitaran sendi. Yang ketiga ada lever atau tuas. Tuas atau lever ini adalah cara tubuh memanfaatkan tulang untuk mengarahkan gaya. Yang keempat ada keseimbangan. Keseimbangan ini untuk menjaga kita agar tetap stabil. Dan yang terakhir ada sudut sendi. Sudut sendi itu gunanya untuk batas aman gerakan kita. Kalau semua prinsipnya dapat dijalankan dan diperhatikan dengan baik, maka stretching tidak akan lagi asal-asalan dan hasilnya lebih maksimal dan risiko cedera akan lebih dihindari. Pada saat kita stretching, gaya bekerja di otot atau di jaringan ikat. Gaya bisa berasal dari berat badan atau bantuan orang lain. Gaya menghasilkan momen yang biasa menjadi alat putar di sekitar sendi kita. Nah, di setiap tubuh pasti memiliki tuas yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil suatu gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita. Contoh, di gerakan set hamstring stretch ini, kaki adalah lengan tuas dan pinggul jadi titik tumpunya. Kalau saya sedikit ubah posisi tubuh, gaya dan momen yang dihasilkan pun ikut berubah. Itu sebabnya, teknik yang tepat bisa bikin peregangan hingga 20% lebih efektif dibanding asal-asalan. Ini juga dibuktikan oleh Research Journal of Strength and Conditioning Research pada tahun 2020. Ternyata, stretching juga bisa mengubah gravitasi tubuh loh saat titik beratnya berpindah dan postur tubuh kita tidak seimbang bisa membuat tubuh kita goyah dan cedera. Makanya, saat stretching aktif bukan cuma soal kelenturan otot, tetapi juga soal koordinasi postural, di mana koordinasi ini bisa membuat tubuh kita tetap stabil walaupun titik beratnya berpindah. Menurut Journal of Biomechanics tahun 2018, teknik peragangan lebih memperhitungkan pergeseran dan keseimbangan. Dengan ini bisa meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi motorik terutama untuk ulah usia ataupun remaja. Setiap sendi memiliki gerak alami. Gerak alami inilah yang disebut dengan sudut optimal. Contohnya, saat kita meregangkan paha ke belakang, sudut lutut umumnya pada 30-60 derajat. Jika melebihi batas ini, bisa membuat tekanannya ke ligamen ataupun sendi, bukan malah ke otot. Jika dilakukan secara terus-menerus, bisa membuat cedera jangka panjang. Menurut Jurnal International Sport Therapy tahun 2021, teknik stretching yang memperhatikan sudut optimal bisa meningkatkan fleksibilitas 15% lebih baik daripada teknik mengabaikan biomekanika. Stretching tidak dilakukan dengan asal-asalan. Setiap gerakan adalah komunikasi kita dengan tubuh kita. Dan bahasanya menggunakan biomekanika. Jika kita melakukannya dengan baik,
maka tubuh kita akan lebih sehat, kuat, dan bebas cedera. Nobody knows.